Selamat datang di channel saya. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang misteri pembunuhan berantai yang terjadi pada abad ke-19, yang menggemparkan media internasional. Penasaran dengan videonya? Tonton sampai habis ya. Namun jangan lupa untuk subscribe channel ini, agar kami bersemangat dalam membuat lebih banyak video. Pada pertengahan abad ke-19 atau tahun 1881, Inggris mengalami masuknya imigran Irlandia yang meningkatkan populasi kota-kota besar, termasuk East End of London. Sejak tahun 1882, pengungsi Yahudi yang melarikan diri dari pogrom di Kekaisaran Rusia dan wilayah lain di Eropa Timur beremigrasi ke wilayah yang sama. Penduduk Whitechapel di East End menjadi semakin padat, dengan populasi meningkat menjadi sekitar 80.000 jiwa pada tahun 1888. Kondisi ini menyebabkan pekerjaan dan perumahan memburuk, dan kelas ekonomi bawah berkembang secara signifikan. 55% anak yang lahir di East End meninggal sebelum mereka berusia 5 tahun. Perampokan, kekerasan, dan ketergantungan alkohol adalah hal yang biasa. Kemiskinan yang begitu parah mendorong banyak perempuan bekerja di dunia prostitusi untuk bertahan hidup sehari-hari. Pada bulan Oktober 1888, Dinas Kepolisian Metropolitan London memperkirakan terdapat 62 rumah bordil dan 1.200 wanita yang bekerja sebagai pelacur di Whitechapel, dengan sekitar 8.500 orang tinggal di 233 rumah penginapan umum di Whitechapel. Setiap malam dengan harga per malam. Masalah ekonomi di Whitechapel, disertai dengan meningkatnya ketegangan sosial. Antara tahun 1886 dan 1889. Demonstrasi yang sering terjadi menyebabkan intervensi polisi dan keresahan masyarakat, seperti Minggu Berdarah tahun 1887. Antisemitisme, kejahatan, nativisme, rasisme, kerusuhan sosial, dan kemiskinan yang parah memengaruhi persepsi publik bahwa Whitechapel terkenal sebagai sarang amoralitas. Persepsi seperti itu diperkuat pada tahun 1888 ketika serangkaian pembunuhan keji dan mengerikan yang dilakukan oleh orang tak dikenal dan mendapat liputan yang belum pernah terjadi sebelumnya di media. Pada bulan Agustus hingga Oktober tahun 1888, terjadi serangkaian pembunuhan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, meneror distrik Whitechapel di East End, London, Inggris. Pada saat pembunuhan itu terjadi, banyaknya serangan terhadap perempuan di East End, yang terjadi selama era tersebut, menambah ketidakpastian terhadap beberapa banyak korban yang dibunuh oleh pelaku yang sama. 11 pembunuhan terpisah, yang dimulai pada tanggal 3 April tahun 1888 hingga 13 Februari tahun 1891, disertakan dalam investigasi Metropolitan Police Service London, dan dikenal secara kolektif sebagai pembunuhan Whitechapel. Terdapat berbagai opini mengenai pembunuhan ini. Apakah saling berkaitan satu sama lainnya? Tetapi 5 dari 11 korban pembunuhan Whitechapel, yang dikenal dengan 5 kanonis, diyakini merupakan hasil karya pelaku. Sebagian besar korban memiliki garis luka miring di tenggorokan, dimutilasi di perut sampai daerah kelamin, pengambilan organ dalam dari para korban, wajah para korban juga dimutilasi. Kesemuanya ini dipercaya sebagai modus operandi khas sang pelaku. Korban pertama adalah Mary Ann Nichols. Mayat wanita berumur 42 tahun ini ditemukan sekitar pukul 3.40 pagi pada hari Jumat, tanggal 31 Agustus 1888, di Bucks Row, Whitechapel. Tenggorokannya digorok dengan 2 sayatan, dari kiri ke kanan, dan bagian bawah perutnya robek, dengan luka yang dalam. Sayatan lainnya di bagian perut diduga disebabkan oleh pisau. 8 hari kemudian, pelaku melakukan aksinya dengan membunuh Annie Chapman, mayat wanita berumur 47 tahun ini. Ditemukan sekitar pukul 6 pagi pada hari Sabtu, tanggal 8 September 1888. Di dekat sebuah gerbang di halaman belakang sebuah rumah, di Hanbury Street. Sama seperti kasus Mary Ann Nichols,
Tenggorokannya juga digorok dengan 2 sayatan dari kiri ke kanan, perutnya robek terbuka, dan kemudian diketahui bahwa rahimnya telah diambil oleh si pelaku. 18 hari kemudian, pelaku mengirimkan surat yang dikenal dengan surat Dear Boss. Adalah pesan yang diduga ditulis oleh pelaku pembunuhan berantai yang terkenal dan pelakunya tidak dikenal. Dialamatkan kepada kantor berita pusat London tertanggal 25 September 1888, surat tersebut diberi cap pos dan diterima oleh kantor berita pusat pada tanggal 27 September 1888. Surat itu sendiri telah dipindahkan ke Scotland Yard pada tanggal 29 September 1888. Meskipun banyak yang memperdebatkan keasliannya, surat Dear Boss dianggap sebagai penipuan. Namun surat tersebut adalah pertama yang ditandatangani oleh Jack the Ripper, yang pada akhirnya menyebabkan pembunuh yang tidak dikenal tersebut dikenal dengan nama Jack the Ripper. Isi suratnya berbunyi, "Bos yang terhormat, saya terus mendengar polisi telah menangkap saya tetapi mereka belum menangkap saya. Saya tertawa ketika mereka terlihat begitu pintar dan berbicara tentang berada di jalur yang benar. Lelucon tentang celemek kulit itu sangat cocok. Aku akan terus bersandar kepada pelacur, dan aku tidak akan berhenti merobeknya sampai aku benar-benar lelah. Pekerjaan besar dan pekerjaan terakhir adalah, aku tidak memberi wanita itu waktu untuk bersuara, bagaimana mereka bisa menangkapku sekarang. Saya menyukai pekerjaan saya dan ingin memulai lagi. Anda akan segera mendengar tentang saya, dengan permainan kecil saya yang lucu. Saya menyimpan beberapa benda berwarna merah, ke dalam botol bir jahe pada pekerjaan terakhir untuk menulis, tetapi benda itu menjadi kental seperti lem, dan saya tidak dapat menggunakannya. Tinta merahnya cukup pas untuk saya haha. Pekerjaan berikutnya yang saya lakukan, saya akan memotong telinga wanita itu dan mengirimkannya ke petugas polisi. Hanya untuk bersenang-senang, bukan? Simpan kembali surat ini sampai saya melakukan lebih banyak pekerjaan, lalu berikan secara langsung. Pisauku sangat bagus dan tajam, sehingga saya ingin segera bekerja jika ada kesempatan. Semoga beruntung. Hormat saya, Jack the Ripper. Jangan pedulikan aku memberikan nama dagangnya. Tidak cukup baik untuk memposting ini, sebelum saya melepaskan semua tinta merah dari janji itu, kutukan itu. Belum beruntung. Mereka bilang aku seorang dokter sekarang. Haha. Pada tanggal 30 September 1888. Atau selisih 2 minggu dari penemuan mayat Chapman, ditemukanlah 2 korban yaitu Elizabeth Stride dan Catherine Eddowes, di mana mayat Stride ditemukan sekitar pukul 1 pagi di Berners Street, Whitechapel. Penyebab kematiannya adalah luka gorokan yang memutus arteri utama di sisi kiri lehernya, dan daun telinganya juga hilang. Muncul ketidakpastian mengenai apakah pembunuhan Stride ini terkait dengan Ripper, atau apakah ia melawan selama pembunuhan. Anggapan ini muncul karena tidak adanya mutilasi yang dilakukan di perut Stride. Kemudian selisih berapa menit korban kedua ditemukan. Identitas korban adalah Catherine Eddowes, wanita berusia 40 tahun itu, ditemukan di Mitre Square pada pukul 1.45 pagi. Dengan kondisi tak bernyawa, luka-lukanya benar-benar mengerikan. Karena tubuhnya dimutilasi dan ginjalnya diambil oleh pelaku, pelaku juga menghancurkan muka Eddowes. Korban kelima yang ditemukan, dan dinyatakan bahwa inilah korban terakhir Jack the Ripper adalah Mary Jane Kelly atau Mary Kelly dan Black Kelly. Tubuhnya ditemukan pada tanggal 9 Oktober 1888, sekitar pukul 10.45 pagi. Tubuhnya ditemukan di atas tempat tidurnya, dengan kondisi yang sangat-sangat menggenaskan. Di mana lehernya digorok putus hingga tembus ke tulang belakang, dan organ-organ dalam di perutnya hampir dikosongkan, begitu juga dengan jantungnya yang hilang. Kematian Kelly. Pemeriksa tubuh Kelly Dr. Phillips memperkirakan, kematian Kelly terjadi antara jam 2 pagi sampai 8 pagi. Luka di ibu jari kanannya mungkin terjadi saat dia mencoba membela diri,
Pisau yang digunakan untuk mutilasi setidaknya memiliki panjang 6 inci 15 cm dan lebar 25 mm. Dan Dr. Phillips juga mengatakan bahwa dilihat dari ketiga korban yang dimutilasi dan organ dalamnya diambil. Sepertinya pelaku mengetahui pengetahuan anatomi. Selama penyelidikan atas pembunuhan tersebut, polisi menangkap beberapa pria sebagai tersangka kuat, meskipun tidak ada satupun yang pernah didakwa secara resmi yaitu. Yang pertama adalah Montagu John Druitt. Meskipun mungkin tidak ada bukti ilmiah yang konkret terhadapnya, fakta bahwa pembunuhan Jack the Ripper di East End London berakhir setelah Montagu John Druitt bunuh diri. Druitt meyakinkan seorang detektif di London yaitu Melville Lacey McNaughton bahwa Druitt sebenarnya adalah Jack the Ripper sendiri. Montagu John Druitt adalah seorang pria lulusan Oxford dari keluarga yang cukup baik, meskipun beberapa orang percaya bahwa dia gila secara seksual. Ia lahir di Westminster, Dorset, dan semasa hidupnya ia pernah bekerja sebagai asisten kepala sekolah di Blackheath, London. Banyak ahli percaya Druitt berada di balik pembunuhan tersebut karena mereka yakin bahwa Jack the Ripper adalah penduduk lokal Whitechapel. Druitt tinggal beberapa mil jauhnya dari Whitechapel di sisi lain Sungai Thames, dan dia juga terlihat di daerah Whitechapel sekitar waktu pembunuhan Jack the Ripper terjadi. Pada tanggal 9 November tahun 1888, terbunuhnya Mary Jane Kelly, yang diyakini sebagai pembunuhan terakhir Jack the Ripper. 7 minggu setelahnya, tubuh Druitt ditemukan mengambang di Sungai Thames. Penyelidik percaya bahwa penyebab kematiannya adalah bunuh diri. Tubuhnya telah berada di dasar sungai setidaknya selama 1 minggu sekitar waktu pembunuhan Mary Jane Kelly. Tersangka kedua adalah Carl Feigenbaum. Tersangka lain yang mungkin berada di balik pembunuhan Jack the Ripper di London adalah pelaut atau pedagang Jerman berusia 54 tahun, yakni Carl Feigenbaum. Feigenbaum dikenal sebagai psikopat, yang mengaku melakukan mutilasi terhadap wanita, bahkan pengacaranya sendiri percaya bahwa kliennya adalah Jack the Ripper juga. Feigenbaum menggunakan banyak nama samaran selama hidupnya, dan diketahui bekerja sebagai pedagang di kapal yang berlabuh di dekat Whitechapel. Catatan membuktikan bahwa Feigenbaum berada di Whitechapel pada setiap tanggal dari 5 pembunuhan Jack the Ripper di East End London, dan dia serta rekan kerjanya juga sering terlihat di rumah bordil terdekat. Setelah Feigenbaum beremigrasi ke Amerika sekitar tahun 1890, dia dihukum karena membunuh seorang wanita bernama Juliana Hoffman, dan dikirim ke kursi listrik karena kejahatan tersebut. Para ahli juga menyatakan bahwa ada kesamaan yang cocok antara pembunuhan Jack the Ripper di London dan pembunuhan Hoffman. Tersangka ketiga adalah Aaron Kosminski. Beberapa petugas polisi terkemuka percaya bahwa tukang cukur asal Polandia Aaron Kosminski berada di balik pembunuhan Jack the Ripper di London, dan fakta bahwa DNA Kosminski ditemukan pada selendang Catherine Eddowes tentu saja tidak membantu kasusnya. Kosminski lahir antara tahun 1864 dan 1865 di Rusia, dan menetap di London pada awal tahun 1880-an. Kosminski adalah seorang Yahudi, dan tinggal serta bekerja sebagai penata rambut di Whitechapel selama masa pembunuhan Jack the Ripper. Dia rupanya memiliki kebencian yang sangat kuat terhadap wanita, dan memiliki kecenderungan membunuh yang sangat kuat. Bahkan dia pernah dikirim ke rumah sakit jiwa pada tahun 1889, di mana dia meninggal tak lama kemudian. Dokumen polisi sejak pembunuhan Jack the Ripper mengungkapkan bahwa para pejabat mencurigai seorang pria bernama Kosminski. Meskipun Aaron Kosminski baru ditetapkan sebagai tersangka pada tahun 2014, namun para ahli mengatakan bahwa jenis DNA yang terdapat pada tes tersebut pada umumnya di saat itu hampir semua orang Eropa memiliki jenis DNA yang sama. Tersangka keempat adalah Franciscus Craig. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak ilmuwan mulai percaya bahwa suami Mary Jane Kelly, yaitu Francis Spurzheim Craig, berada di balik semua pembunuhan Jack the Ripper di London. Craig bekerja sebagai reporter pada saat pembunuhan terjadi, dan bahkan dia diketahui pernah meliput pengadilan, polisi dan pemeriksaan atas pembunuhan di Whitechapel, serta kejahatan lainnya di East End London. Craig lahir pada tahun 1837, merupakan putra dari reformis sosial Victoria yang terkenal, dan beberapa orang berpendapat bahwa Craig menderita penyakit mental, atau lebih khusus lagi, gangguan kepribadian skizotipal. Dia tinggal di Whitechapel di Mile End Road, yang hanya berjarak 7 menit dari lokasi pembunuhan pertama Jack the Ripper, dan pada tahun 1884 dia menikah dengan Elizabeth Weston Davis,
yang diyakini adalah seorang pelacur bernama Mary Jane Kelly. Korban terakhir Jack the Ripper. Teori menyatakan bahwa begitu Craig mengetahui istrinya bekerja sebagai pelacur, dia bersembunyi di East End dengan nama samarannya. Craig mulai merencanakan pembunuhannya, tetapi menyamarkan keterlibatannya dengan membunuh pelacur lain di daerah tersebut sebelumnya. Banyak yang berpendapat bahwa hal ini sangat aneh, dikarenakan dari semua kejadian pembunuhan, hanya Kelly yang dibunuh di kamarnya, sedangkan 4 korban lainnya dibunuh di jalanan. Tersangka kelima adalah Walter Sickett. Dalam buku Portrait of a Killer, Jack the Ripper, Case Closed, penulis Patricia Cornwell menunjuk seniman Walter Richard Sickett sebagai Jack the Ripper yang asli, dan bahkan mengklaim telah menemukan bukti DNA yang menghubungkan Sickett dengan setidaknya salah satu surat Jack the Ripper. Namun bahkan sebelum bukunya diterbitkan, Sickett diyakini berada di balik pembunuhan Whitechapel sejak tahun 1970-an. Sickett lahir di Munich pada tahun 1860, dan beremigrasi bersama keluarganya ke London pada tahun 1869. Sickett dikenal karena melukis pelacur, dan beberapa orang percaya bahwa dia biasa memasukkan petunjuk dan simbol tentang pembunuhan Jack the Ripper ke dalam karya seninya. Beberapa ahli berpendapat bahwa petunjuk tersebut sangat mirip dengan TKP sebenarnya, sehingga hanya pembunuh sebenarnya yang dapat melukiskannya. Sickett juga diyakini impoten setelah menjalani beberapa operasi pada penisnya. Para ahli selalu berpendapat bahwa Jack the Ripper mungkin memiliki masalah impotensi, itulah sebabnya dia menargetkan pelacur dengan sangat kejam. Banyak pembunuh berantai sepanjang sejarah terbukti impoten atau menderita masalah seksual, karena tindakan membunuh menjadi satu-satunya cara untuk mencapai kepuasan seksual. Cornwell juga menemukan DNA mitokondria pada beberapa surat Jack the Ripper, yang cocok dengan beberapa surat yang ditulis oleh Sickett. Tapi itu masih belum cukup untuk meyakinkan para ahli bahwa Sickett berada di balik pembunuhan Jack the Ripper di London. Sayangnya Sickett meninggal pada tahun 1942, dan membawa banyak rahasianya ke dalam kuburnya. Para saksi berkata bahwa mereka melihat seorang pria pada malam hari pembunuhan. Pria itu berpenampilan rapi dan wajar, sedangkan yang lainnya mengatakan ia berpenampilan lusuh. Mereka menyebut bahwa pria itu berumur sekitar 25-30 tahun, dengan tinggi 168-173 cm, berambut hitam, memakai jas hitam, topi hitam dan berkumis. Teori konspirasi tentang Jack the Ripper. Ada 3 teori utama yang paling menarik minat mereka yang tertarik dengan kasus Jack the Ripper, termasuk kemungkinan bahwa pembunuh East End, yang tidak diketahui juga merupakan pembunuh berantai Illinois yang terkenal H.H. Holmes. Bukti yang dikemukakan oleh Cicit Holmes menjadikan teori Jack the Ripper baru-baru ini menarik perhatian, namun itu bukan satu-satunya. Beberapa orang percaya bahwa Jack the Ripper sebenarnya adalah seorang wanita, sementara yang lain berpikir bahwa pembunuhnya adalah orang Amerika. Banyak ahli yang telah menyusun buku kasus Jack the Ripper, adapun 3 teori paling populer yang menggambarkan pembunuhan tersebut. Ahli ripperolog dan detektif telah memberikan pendapatnya mengenai kasus ini. Namun kasus ini sampai sekarang pelakunya masih menjadi misteri. Bagaimana pendapat Anda? Tulis pendapat Anda di kolom komentar ya. Next, terima kasih atas waktu kalian yang sudah menonton video ini. Sekian dan terima kasih. Saya Alexi mohon pamit. Sampai ketemu di video berikutnya.